Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, kembali lagi di channel Asa ID. Oke, sudah lama sekali saya tidak upload video ya di YouTube ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah program. Ya, program ini program AHP ya. Tuh, program AHP, program sistem pengambil keputusan dengan metodenya itu menggunakan metode AHP. Nah, di sini ini adalah tampilan awalnya. Sebenarnya bukan tampilan awal, tampilan ketika aplikasi ini pertama kali diakses. Nah, di sini dia membutuhkan sebuah konfigurasi database. Nah, simple ya, untuk host atau server. Kita mulai aja. Kita mulai aja langsung. Yang pertama, hostnya atau servernya apa? Nah, cukup kita ketikkan localhost. Ini sesuai dengan apa namanya, web server kita ya. Kalau saya sih menggunakan SAM, jadi untuk ini ya localhost, kemudian user database-nya root atau defaultnya database-nya kosong, kemudian kita cek. Nah, di sini ada 15 database ditemukan. Tinggal kita pilih. Nah, oh ya, sebelumnya si DPAHP ini sudah saya import ke database yang ada di server saya ya. Oke, untuk importnya ya gampang lah, mungkin kalian juga paham. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih tentang aplikasinya. Oke, tapi aja langsung di PHP. Kalau sudah kita simpan konfigurasi selesai. Nah, berarti aplikasi kita sudah kita konfigurasi. Kemudian di sini ini adalah halaman awalnya atau loginnya ketika aplikasi diakses setelah konfigurasi tadi. Nah, untuk yang di sini username-nya itu username default dari si apa namanya, program AHP ini adalah admin 0123. Kita enter aja, kemudian passwordnya 123, kita enter aja juga. Nah, di sini ini adalah tampilan awal, dashboard awal ketika berhasil login sebagai super administrator di sini ya. Oke. Kemudian fitur-fitur apa aja yang sini ya? Yang jelas di sini hanya fitur SPK ya, sistem pendukung keputusan, pengambil keputusan ya, dengan metode AHP. Oke. Nah, di sini ada menu home, ada data customer, kemudian ada kriteria, ada data kriteria dan subkriteria, kemudian ada pembobotan nanti yang kita lakukan setelah kita inputkan data-datanya, kemudian ada perhitungan. Oke. Nah, pertama di sini sebenarnya metode AHP ini khusus untuk aplikasi ini bisa diterapkan untuk apa ya? Untuk semua jenis keputusan ya. Nah, tapi berdasarkan apa? Nanti kan berdasarkan kriterianya. Nah, yang pertama ini sebagai contoh. Nah, sebagai contoh di sini, kalau di sini sih sistem SPK penentu keputusan penentuan penerimaan rumah dengan metode HP. Nah, mungkin kita akan sedikit kasih contoh ke arah situ ya. Data customer kita isi dulu, data customernya apa. Yang pertama, nicknya kita bebasin aja 123 biar gampang. Kemudian namanya customer 01. Oke, kita simpan. Kemudian tambah lagi 124, namanya customer 02, simpan, selesai. Nah, setelah ini kita isi dulu kriterianya dari data kriteria terlebih dahulu. Kita tambah aja ya. Misal kriterianya kita simpelin aja ya, kriteria apa nih, contohnya ini aja lah, aku satu biar gampang ya. Ini sesuai ini sih. Bobotnya, kalau bobot ini serah kalian ya, kalian mau ngisi semisal kriteria A01 ini ibaratnya dalam AHP yang mau dibangun itu ada 5 kriteria. Nah, di dalam 5 kriteria ini silakan kalian isi bobotnya masing-masing berdasarkan, oh semisal kriteria pertama itu saya kasih bobot 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 itu berapa gitu. Dilihat dari seberapa penting sih kriteria itu dibanding kriteria-kriteria lainnya ya. Ini saya ambil contoh 1 sampai 10 ya. Untuk kriteria yang pertama ini saya kasih 5.
derajat kepentingannya adalah 5, 1 sampai 10 ya contoh. Nah kemudian kalau sudah kita aktifkan, oke kita aktif, kemudian kita tambah lagi, contoh aja ya 02, kita kasih bobot mungkin 10, 1 sampai 10 ya. Kemudian nah oke, tambah lagi 03. Ini contoh biar gampang kalau masalah kriteria. Kalau kalian mau implementasikan dengan HP kalian, dengan studi kasus kalian, bisa menggunakan kriteria yang asli. Oke, di sini mungkin kita kasih 8. Simpan, selesai. Nah, kita aktifkan. Oke, setelah ini baru kita beralih ke subkriterianya. Tadi kan data kriteria, sekarang ke subkriterianya atau kriteria di dalam kriteria. Contohnya kayak gini lah, langsung kita tambah langsung ya. Nah, kriteria pertama kita pilih A01 ya. Namanya apa? Ya biar gampang aja. Nah, A01 untuk yang pertama. Subkriteria dari A01 dari yang pertama. Bobotnya mau berapa nih? Ya, ini ya mirip seperti yang tadi. Ini di kriteria A01 ini ada subkriterianya. Nah, di dalam subkriteria A01 ini misalnya ada 2 atau ada 3. Nah, di ketiga subkriteria ini penting mana, derajat kepentingannya berapa, atau kita apa namanya, kalau di sini dialihkan ke bobotnya berapa gitu. Nah saya kasih aja 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 serah ya. Di sini saya kasih 4 misal itu bobotnya. Oke, coba kita tambah lagi untuk A01 nya. Untuk yang kedua, A01 yang kedua, di sini bobotnya berapa ya, 1 2 1 2 2 contoh aja. Oke, kemudian saya mungkin per kriteria mau saya kasih 3 aja dulu sebagai contoh. Oke, saya kasih 1. Oke, kemudian yang kedua saya kasih 5. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua juga saya kasih berapa nih? Saya kasih 4 lah. Oke, kemudian tambah lagi masih yang kedua. Untuk yang ketiga itu saya kasih 2. Oke, kemudian untuk kriteria yang terakhir atau yang ketiga, di sini ada nih 1. Untuk yang pertama saya kasih bobot 2. Kemudian yang terakhir ya, untuk yang kedua saya kasih 3. Oke, dan untuk yang terakhir itu saya kasih 4. Oke, kalau sudah, kita kembali ke data customer. Nah, di dalam data customer kita isikan. Nah, ini untuk kriteria yang pertama itu subkriteria mana yang dipilih. Contohnya semisal A01 ini saya pilih yang ke 01. Semisal ini hanya contoh ya. Misal ada penerimaan rumah. Nah, di sini ini biasanya DP gitu kan. DP untuk kriteria pertama namanya DP. Nah, DP-nya berapa? Di sini 1 sampai 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, 10 juta sampai 15 sampai 20 juta, itu nilainya berapa, kita nilaikan seperti itu. Nah kemudian yang ini contoh aja ya, untuk ya ke tuh. Nah di sini ini akan muncul nih nilai dari si pembobotan yang ada di subkriteria tadi. Oke, nah kalau sudah, kita kembali ke customer. Nah kita isikan semua data customernya. Oke ya, oke. Nah kira-kira seperti ini. Kalau sudah kita lari ke dalam pembobotan. Nah oke, ketika tadi awal-awal dari pembobotan, sebelum kita isi data customer dan kriteria, itu masih kosong. Nah tapi di sini dia secara otomatis akan membandingkan sendiri antara kriteria 1 sampai kriteria ketiga ini. Dia bandingkan dan menghasilkan nilai yang seperti ini. Nah ini pembandingan yang dirujukan pada kriteria, tapi di sini masih bisa kita rubah. Semisal ini kan jelas ya, A01 kriteria A01 dengan kriteria A01 itu
perbandingannya sama, satu ya, volumenya satu. Untuk yang A01 dibandingkan dengan A02 itu 0,5 atau setengah. A01 lebih tinggi daripada dari A02. Nah, kira-kira seperti itu prosesnya. Kemudian kalau mau kita rubah ya tinggal kita klik 2 kali. Nah, di sini mau kita rubah. Nah, kalau secara metode AHP-nya itu seperti ini, sama pentingnya, mendekati lebih penting. Nah, ini secara manualnya seperti ini, tapi di data kriteria sudah kita isikan bobot terlebih dahulu, sehingga di pembobotan kriteria ini akan dilakukan secara otomatis, tapi ya masih bisa dilakukan secara manual juga sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah itu kalau di dalam sistem AHP itu ada yang namanya cek konsistensi dari pembobotan kriteria. Nah, sini cukup kita klik aja, konsisten nggak sih dia. Nah, ini keterangannya nih, kalau masih di bawah 10% ya konsisten. Nah, di sini 0%, berarti sangat konsisten. Oke, kemudian ada dua apa namanya pembobotan dalam metode pembobotan ini ya. Yang pertama pembobotan kriteria, yang kedua pembobotan kriteria per pembobotan per sub kriterianya. Misal, nah dari ini kita bobot ini customer ini sama customer ini itu nilainya berapa. Nah, karena dari awal sudah kita isi, jadi secara otomatis di pembobotan ini akan otomatis dilakukan oleh si sistem. Jadi kita nggak perlu sisi ribet-ribet untuk mengisi dari pembobotannya. Kalau secara apa namanya perhitungan AHP ini bisa manual juga, klik 2 kali juga dia bisa dilakukan secara manual, tapi di sistem kali ini dilakukan by sistem langsung. Cukup kita mengisikan data-data yang ada di customer dan di kriteria, secara otomatis pembobotan akan dilakukan secara otomatis. Nah, kemudian yang terakhir kali dilakukan adalah proses perhitungannya. Nah, proses perhitungan cukup kita klik hitung kayak gini, selesai, kita tunggu, nanti akan, nah selesai. Ini hasilnya nih, karena ada 2 customer berarti dia ada 2 customer. Jadi yang yang ranking pertama itu customer 1, yang ranking kedua itu customer 02. Nilainya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu sih program AHP atau program sistem mengambil keputusan menggunakan metode AHP yang ingin saya share ke kalian semua. Nah, jika kalian berminat atau masih bingung tentang ini lebih fungsinya ke arah mana sih, kok kok, kok ini, nah bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, nah kira-kira seperti itu kurang lebihnya ya. Saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.